Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk di tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di pembelajaran pertama. Yang akan kita bahas pertama kali adalah penggunaan tanda titik pada kalimat. Rangkuman dalam pembelajaran ini adalah penggunaan tanda titik merupakan tanda akhir dalam suatu kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Kita bisa menuliskan kalimat yang baru setelah tanda titik. Misalkan saja contohnya, tumbuhan memerlukan makanan. Nah, di akhir kalimat ada bubuhan tanda titik. Nah, setelah tanda titik kita menulis kata baru dengan huruf kapital. Misalkan, makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Selanjutnya adalah kesetaraan satuan berat. Ketika kita mengukur satuan berat, pengukuran berat dapat kita nyatakan dalam satuan gram atau biasa disebut dengan G, kemudian kilogram atau biasa disingkat dengan kg, atau hektogram atau biasa disebut dengan Hg. Misalkan saja 1 kilogram itu ada 1000 gram, sedangkan 1 kilogram itu 10 hektogram dan 1 hektogram itu ada 100 gram. Misalkan saja ada contoh pertanyaan. Ayah membeli 3 kilogram jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama adalah kita cari angkanya ada 3 kg dan 20 hektogram. Kita samakan dulu 20 hektogram, 3 hektogram itu sama dengan 30 hekto dan 20 hekto sama dengan 20 hekto. Jadi 30 hekto tambah 20 hekto ada 50 hekto. Kemudian selanjutnya adalah karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Jadi karya 3 dimensi itu memiliki unsur-unsur seperti titik, garis, bidang, bentuk, warna, serta tekstur. Jadi misalkan anak-anak mempunyai Play-Doh atau mempunyai plastisin dibentuk-bentuk, itu adalah merupakan salah satu contoh karya 3 dimensi. Kemudian selanjutnya adalah aturan saat jam istirahat. Nah, ketika anak-anak berada di sekolah, pastinya kita mempunyai aturan, baik itu ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mematuhi semua peraturan yang ada. Karena semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan yang berada di sekolah, termasuk saat jam istirahat berlangsung. Nah, misalkan saja contoh saat jam istirahat itu aturannya yaitu yang pertama,
Siswa meninggalkan kelas dengan tertib saat mendengarkan bel istirahat. Jadi kita tidak boleh berlari-larian saat mendengarkan jam istirahat. Yang kedua adalah tidak keluar dari lingkungan sekolah. Jadi anak-anak harus berada tetap di lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, siswa harus selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi